Hai, bertemu dengan saya Rizky Firmansa. Sekarang saya lagi membahas tentang Elizabeth Bathory, wanita yang paling kejam yang telah membunuh orang 6.060 kali. Eh, sejak masa kecil Elizabeth adalah saksi kebrutalan atau pertumpahan darah yang dilakukan oleh keluarganya terhadap para kriminal dan pelanggar kecil. Mungkin kisah ini terdengar sebuah mitos belaka, namun kenyataannya itu benar-benar ada di dunia. Ya, ya, ya. Elizabeth Bathory dikenal lebih sebagai wanita dijuluki sebagai wanita paling kejam sepanjang sejarah. Bagaimana tidak, ia telah membunuh setidaknya 660 pelayan di ruang penyiksaan di kastilnya. Dilansir kastil lama Traveling Big News, Elizabeth Bathory lahir pada 1565 di Transylvania. Sejak masa kecilnya, Elizabeth adalah kebrutalan atau pertumpahan darah yang dilakukan keluarganya terhadap para kriminal dan pelanggar kecil. Salah satu utamanya memperkenalkan satanisme, dan sementara bibinya mengajari tentang sadonisme. Pada usia 14 tahun ia menikah dengan Lord Philip Nasdaqi, berusia 20 tahun, seorang prajurit ambisius yang memimpin pasukan Hungaria untuk melawan pasukan Ottoman di Eropa Tengah. Mereka berdua sangat memiliki pengetahuan yang luas karena Fek sangat tertarik pada dunia militer. Dia meninggalkan Elizabeth untuk menjalankan tugasnya ditinggal suaminya sehabis banyak waktu bersama kekasihnya di kastil yang terkenal Sofia, dan melahirkan 4 anak. Meskipun dia bergelimpangan harta atau kekuasaan, dia tak pernah puas. Elizabeth justru menikmati hidupnya setelah melakukan berbagai eksperimen yang mengerikan pada pelayan di ruang penyiksaan. Untuk membatasi hobi, sang suami Vernet membangun ruangan untuk istrinya di mana dia berhasil mengendalikan nafsu sadisnya sempat tertaraf tertentu. Sayang sekali, kematian dari suaminya pada 1664 lah. Sayang sekali pada 1664 Elizabeth meninggalkan teknik penyiksaan waktu berbagai metode dan sayang sekali
nafsunya menjadi tidak terkendali sebagai metode dan yang digunakan untuk menggigit dari leher, wajah, dada gadis-gadis sebelum membunuh mereka dan menusuk jarum ke dalam mata dan bibir mereka dan memotong mereka dengan gunting dan membakar mereka dengan logam panas dan memukul dan membuat mereka kelaparan. Elizabeth juga memakan sedikit daging korbannya dan sepercaya bahwa itu akan membantu dan menjaga masa mudanya dan penampilan mandi darah, dan mereka juga meyakini bahwa itu akan membuat lebih kuat dan sehat. Penduduk desa begitu takut dengan desas-desus gadis yang pernah tidak kembali dari Kastili sehingga mereka mulai menyembunyikan putri-putri mereka. Elizabeth bahkan memiliki asisten yang bernama ide-ide muda baru penyisaan. Salah satu Dorothy, sang penyihir lokal yang membuat Elizabeth memburu gadis-gadis di sekitar kastil. Selama bertahun-tahun desa-desus tentang kengerian kastil yang menyebarkan, tetapi perilaku sakit Elizabeth diabaikan karena keluarga yang berasal dari kalangan bangsawan. Namun setelah pembunuhan seorang gadis bangsawan pada 1999, raja dari Burgania dan Korosta memutuskan untuk mengakhiri kegilaan itu. Dia memerintahkan serangan malam di kastil, dan pada penjabat mayat menemukan mayat gadis muda yang disudut, dan mereka melihat itu adalah akhir Elizabeth dan asistennya Bathory. Dia dihukum, tetapi beberapa menunjukkan jumlah total korbannya dalam 169 orang. Banyak ya. Wah, rekan kejahatan dijatuhi hukum mati, sementara itu Elizabeth dipenjara seumur hidup hanya di sebuah cecel kecil, dan pada ia ditemukan meninggal dunia. Latar itu ia diangkat sebagai wanita terkejam sejarah. Artikel gila ini, sumpah sudah tidak, supaya dia sumpah sudah tidak waras, dijuluki wanita tidak waras. Untuk awet muda atau untuk awet muda, sumpah ini dijuluki wanita yang tidak waras. Kata saya ini wanita sudah tidak waras nih. Demikian tentang cerita Elizabeth Bathory, wanita kejam, wanita yang sangat-sangat sakit jiwa atau tidak waras, juga membunuh banyak orang yang tidak bersalah untuk awet muda. Jika kalian suka punya cerita-cerita seperti ini, silakan like dan tekan tombol subscribe, dan berlangganan
dan berlangganan, dan komen juga apa pendapat kalian tentang hal ini. Ya saya membacanya sampai jijik Pak, melihatnya Pak, suka membacanya sampai jijik, lihat kelakuan dia ini sampai jijik ya. Jika kalian suka silahkan komen dan like dan tekan tombol subscribe. Andai kata saya Rizky Firmansyah, ya jika saya punya salah mohon maafkan, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.